Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Iya, kelompok 6 MSIB Celebrate Data Science Basic. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir kami yang berjudul Analisis Prediksi Harga Tiket Penerbangan di India menggunakan model Linear Regression, Random Forest, dan Artificial Neural Network atau ANN dengan mentor kami yaitu Kak Akani. Lalu, anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri yaitu Gustian Arya Satya, yang selanjutnya ada Khadijah, yang selanjutnya ada Priska Laisya Pairana, dan yang terakhir ada Satria. Di era globalisasi saat ini, industri penerbangan mengalami perubahan yang signifikan, di mana jumlah penumpang maskapai penerbangan semakin meningkat setiap tahunnya berkat kemajuan teknologi di bidang informasi maupun internet. Oleh karena itu, situs pemesanan tiket online seperti Ismatrip menjadi platform yang sangat populer di India karena memainkan peran penting dalam memberikan konsumen kemudahan akses untuk membandingkan dan memesan tiket pesawat. Di sisi lain, juga muncul tantangan seperti fluktuasi harga tiket yang dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga data menjadi sangat kompleks. Maka, untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan pendekatan yang canggih dalam menganalisis data dan peramalan harga tiket, seperti penggunaan model machine learning ataupun model deep learning. Hal itu bertujuan untuk memberikan prediksi harga yang lebih akurat, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta membantu maskapai mengoptimalkan strategi penetapan harga tiket penerbangan. Next. Dataset yang digunakan adalah data dari website Ismatrip yang terdiri dari beberapa variabel seperti airline, nama perusahaan penerbangan, flight, kode penerbangan pesawat, source city, kota asal penerbangan, departure time, waktu keberangkatan, stops, jumlah pemberhentian pesawat, arrival time, waktu kedatangan, destination city, kota tujuan penerbangan, kelas kursi, duration, durasi waktu penerbangan, days left, hari tersisa dari tanggal pemesanan hingga tanggal perjalanan, dan price, harga tiket pesawat. Next. Berikut gambaran dari dataset yang kita gunakan. Next. Lalu yang selanjutnya adalah eksplorasi data, analisis deskriptif. Untuk data frame ini memiliki 153.000 baris dan 11 kolom dengan kolom unnamed 0 diabaikan. Lalu tidak ada missing value, jadi semua data lengkap. Ada 8 variabel kategori, 1 variabel desimal, dan 2 variabel integer. Next. Lalu, dari hasil output tersebut dapat disimpulkan bahwa data ini tidak memiliki missing value atau data kosong. Berdasarkan output tersebut, diperoleh informasi tentang jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 1, 2, 3, dan nilai maksimum untuk variabel numerik duration, days left, dan price. Lalu, berdasarkan output tersebut, diperoleh informasi tentang jumlah data, jumlah kategori unik, kategori yang paling sering muncul, dan frekuensi kemunculan kategori tersebut untuk variabel kategori seperti airline, flight, source city, departure time, stops, arrival time, destination city, dan class. Lalu grafik tersebut menunjukkan distribusi harga tiket yang miring ke kanan dengan sebagian besar harga tiket berada di kisaran rendah dan beberapa tiket dengan harga sangat tinggi. Lalu grafik konplot menunjukkan bahwa tiket ekonomi kelas lebih banyak terjual dibandingkan dengan bisnis kelas. Next. Selanjutnya, diagram batang tersebut menampilkan jumlah penjualan tiket berdasarkan maskapai dengan Vistara menjual tiket
terbanyak dan SpiceJet menjual tiket paling sedikit. Lalu, grafik ini menunjukkan perbandingan penjualan tiket ekonomi kelas dan bisnis kelas untuk setiap maskapai. Next. Grafik ini memvisualisasikan jumlah penumpang dalam dua kelas, yaitu ekonomi dan bisnis, untuk setiap maskapai dalam dataset. Lalu, visualisasi menunjukkan bahwa penerbangan late night adalah yang termurah, sementara penerbangan night adalah yang paling mahal. Untuk waktu kedatangan, penerbangan late night adalah yang termurah dan penerbangan evening adalah yang paling mahal. Lalu, visualisasi menunjukkan bahwa penerbangan yang dimulai dari Delhi adalah yang termurah dan yang dimulai dari Chennai adalah yang paling mahal. Penerbangan dengan tujuan Delhi adalah yang termurah, sementara yang dengan tujuan Kolkata adalah yang paling mahal. Lalu, eh, visualisasi tersebut menunjukkan rata-rata harga tiket kelas bisnis jauh lebih mahal dibandingkan tiket kelas ekonomi. Visualisasi ini menunjukkan bahwa harga tiket pesawat dipengaruhi oleh jumlah pemberhentian sepanjang perjalanan. Dan selanjutnya, pre-processing data. Tujuan dari pre-processing data yaitu untuk mempersiapkan data mentah sehingga siap digunakan dalam proses analisis atau pemodelan lebih lanjut. Proses ini melibatkan sejumlah langkah yang dirancang untuk membersihkan, mengubah, dan menyusun data agar kualitasnya optimal dan relevan dengan tujuan analisis. Yang pertama, menghapus kolom variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga tiket pesawat. Di sini kami menghapus variabel flight dan days left berdasarkan hasil analisis eksplorasi data sebelumnya. Next. Yang kedua, melakukan proses label encoding pada setiap variabel kategorik. Tujuan dari proses ini untuk mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik agar dapat digunakan dalam algoritma pemodelan yang hanya menerima input numerik. Next. Selanjutnya dilakukan pembagian data menjadi data X dan data Y. Tujuan langkah ini untuk mempersiapkan data sehingga dapat digunakan secara efektif dalam pelatihan dan evaluasi model prediktif. Kemudian dilakukan reduksi dimensi data menggunakan PCA untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi proses analisis. Dan selanjutnya, dilakukan pembagian data menjadi set pelatihan dan set pengujian, bertujuan untuk memastikan bahwa model yang dibangun adalah robust, generalizable, dan memiliki kinerja yang baik tidak hanya pada data yang digunakan untuk pelatihan, tetapi juga pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Baik, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat sebuah model dari masing-masing desain machine learning dan deep learning yang kita gunakan. Dalam hal ini, untuk yang pertama kita akan membuat sebuah pemodelan machine learning dari linear regression, di mana model machine learning linear regression ini dia digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen, yang dimana variabel independen ini dilambangkan oleh X-train dan variabel dependen yang dimana dilambangkan oleh Y-train. Dimana untuk uh, awalnya kita harus mengimport sebuah kelas linear regression, yang dimana kelas linear regression ini didapatkan dari library scikit-learn, yang dimana library scikit-learn ini memang biasa digunakan dalam pemodelan sebuah machine learning atau deep learning. Lalu setelah itu kita akan menyimpan instance dari kelas linear regression itu ke dalam variabel LR di sini. Lalu kita akan memanggil fungsi fit, di mana fungsi fit ini nantinya akan mempelajari hubungan antara variabel independen, yaitu X-train, dan
variabel dependent-nya, yaitu y-trin-nya, untuk menyesuaikan koefisien parameter dari model inputan linear regression sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam prediksi. Lalu untuk pemodelan yang kedua, kita akan menggunakan pemodelan machine learning random forest regression, di mana machine learning random forest regression ini dia menitik beratkan pada analisis hubungan banyaknya pohon keputusan yang dibuat, di mana pohon keputusan yang dibuat ini nantinya akan dapat memprediksi nilai regresi atau nilai kontinu. Untuk yang pertama, kita harus mengimport sebuah kelas random forest regressor, yang dimana kelas ini kita dapatkan dari library scikit-learn yang sebelumnya kita buat. Lalu kita akan buat sebuah variabel RF di sini yang nantinya akan menyimpan sebuah model random forest regressor, yang dimana dalam mempelajari hubungan antara variabel X-train dan Y-train-nya, dia akan membangun dengan berdasarkan 3 parameter yang ada, di mana parameter yang pertama yaitu adalah N estimator, yang di mana N estimator ini dia akan menjelaskan banyaknya pohon keputusan yang dibuat. Lalu parameter yang kedua ada max depth, yang dimana dia akan menjelaskan seberapa dalam dari masing-masing pohon keputusan yang dibuat. Lalu yang terakhir ada parameter max features, yang dimana max features ini merupakan nilai maksimum dari fitur yang kita masukkan. Lalu nantinya dari setiap pohon keputusan yang dibangun dari subset data pelatihan yang berbeda, dan model akhir adalah rata-rata dari prediksi semua pohon keputusan. Lalu untuk pemodelan yang ketiga, di sini kita menggunakan deep learning, yang dimana dalam kali ini kita menggunakan artificial neural network, yang dimana pemodelan deep learning artificial neural network ini dia merupakan metode komputasi komputer yang terinspirasi dari cara kerja jaringan syaraf manusia, yang dimana terdiri dari beberapa atau banyak neuron. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat sebuah model sekuensial. Nah, model sekuensial ini kita dapatkan dari mengimport kelas sekuensial yang kita dapatkan dari library keras model. Nantinya dalam model sekuensial ini akan disimpan dalam variabel network. Nah, dalam pembuatan model deep learning artificial neural network ini akan terbagi menjadi 3 layer sederhana, yang dimana layer pertama di sini dia terdiri dari input layer dan hidden layer, yang dimana layer pertama ini dia terbuat atau terdiri dari 24 neuron, dan hidden layer-nya dia didefinisikan dengan activation value, dan input layer-nya dia didefinisikan dengan input shift, yang dimana dia mendefinisikan bahwa inputannya ada 9. Jadi untuk fitur yang kita gunakan atau fitur yang ada pada dataset yang kita gunakan itu ada 9. Lalu pada layer kedua, dia hanya terdiri dari hidden layer saja, di mana pada layer kedua ini dia terdiri dari 32 neuron, dan hidden layer-nya didefinisikan dengan activation value. Dan untuk layer terakhir, yaitu layer ketiga, dia hanya terdiri dari satu layer saja, di mana dia terdiri dari satu neuron yang merupakan layer output-nya. Lalu setelah kita membuat model sekuensial, kita akan mengkompilasikan model neural network yang sudah kita buat sebelumnya, di mana kita dapat mengkompilasikan model yang sudah kita simpan dalam variabel network sebelumnya dengan beberapa parameter
yang ada, yang dimana parameter yang kita gunakan di sini ada optimizer, yaitu kita menggunakan optimizer Adam, lalu selanjutnya ada loss function, yaitu kita di sini menggunakan mean square error, dan metrik tambahannya yang kita tambahkan yaitu ada metrik MAE, di mana nantinya metrik tambahan ini dia akan menambahkan evaluasi yang lebih baik dari loss function yang kita gunakan. Lalu untuk yang terakhir kita akan melakukan pelatihan modelnya. Jadi setelah kita mengkompilasi modelnya, kita akan melatih modelnya yang dimana disimpan dalam variabel history, di mana ini akan melatih X-train dan Y-train-nya sesuai dengan epoch yang kita berikan, di mana kita memberikan di sini ada 150 epoch, yang berarti kita akan melakukan 150 kali pengujian data X-train atau membandingkan X-train dan Y-train-nya pada desain deep learning artificial neural network ini. Baik, selanjutnya untuk optimasi model, seperti yang sudah kita ketahui, ada 3 model yang digunakan, yaitu linear regression, yang kedua random forest regression, yang ketiga artificial neural network atau ANN. Untuk optimasi model pada linear regression dimulai dengan menghitung nilai koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi atau R-square adalah metrik evaluasi yang mengukur seberapa baik model regresi linear dapat menjelaskan variabilitas data. Nilai R-square berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan model yang sangat baik dalam menjelaskan variabilitas data. Seperti pada sintaks yang ada di gambar, di mana menghitung R-square dengan model regresi linearnya yaitu LR-square pada data pelatihan X-train dan Y-train, sementara nilai 0,8983 dan seterusnya itu menunjukkan bahwa model regresi linearnya ini dapat menjelaskan sekitar 89,8% variabilitas dalam data pelatihan. Next. Sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menghitung nilai R-square pada data uji X-test dan Y-test, sementara nilai 0,8985 itu merupakan nilai R-square yang menunjukkan bahwa model regresi linearnya ini dapat menjelaskan sekitar 89,8% variabilitas data dalam pengujiannya. Selanjutnya, untuk melakukan prediksi nilai target atau Y-prediction dengan menggunakan model regresi linear, yaitu R prediction dengan data uji X-test. Hasilnya adalah array Y prediction yang berisi nilai-nilai prediksi seperti 6475,76861 dan seterusnya. Next. Yang kedua yaitu optimasi model untuk model random forest regression, di mana kita menghitung nilai dari model random forest regression atau RF pada data pelatihan X-train dan Y-train. Dengan skor yang tinggi yaitu 0,9375 menunjukkan bahwa model random forest regression tersebut mampu memprediksi data dengan baik yang digunakan dalam proses pelatihan. Next. Selanjutnya yaitu menghitung R-square dengan model random forest pada data uji X-test dan Y-test dengan nilai 0,9368 yang menunjukkan bahwa seberapa baik model random forest regression dapat memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya yaitu melakukan prediksi nilai target atau Y-prediction yang menggunakan model regresi linear yaitu LR prediction dengan data uji X-test. Hasilnya adalah array Y prediction yang berisi nilai-nilai prediksi seperti 7223,021,35422 dan seterusnya. Next. Selanjutnya optimasi model yang terakhir yaitu ANN regression, di mana memvisualisasikan proses pelatihan atau training dari sebuah model deep learning. ANN registration khususnya untuk menampilkan grafik loss atau kerugian dari pelatihan dan
validasi. Gambar grafik ini menunjukkan bagaimana loss atau kerugian dapat berubah terhadap jumlah epoch selama pelatihan dan validasi model. Next. Selanjutnya itu evaluasi model. Dengan model yang pertama yaitu linear regression. Nah, dengan membuat sebuah plot dengan menggunakan matplotlib yang menampilkan grafik seperti pada gambar dari data prediksi Y prediction dengan data aktual Y test dan data frame prediction, di mana garis biru menunjukkan nilai aktual, sedangkan garis orange menunjukkan nilai yang diprediksi. Selanjutnya untuk menghitung beberapa metrik evaluasi kinerja model regresi seperti MAPE, MAE, dan MSE, di mana berdasarkan prediksi prediction terhadap data uji tes, yaitu nilai MAPE-nya sebesar 0,474960 dan seterusnya, nilai MAE-nya sebesar 4907,9333 dan seterusnya, dan nilai MSE-nya sebesar 5228 566,1,0712 dan seterusnya. Next. Untuk evaluasi model yang kedua yaitu random forest regression, di mana sama seperti grafik linear regression, yaitu dari data prediksi atau Y-pred dan data aktual Y-test, di mana garis biru menunjukkan nilai aktual dan garis orange menunjukkan nilai yang diprediksi untuk menghitung beberapa metrik evaluasi model regresi seperti MAPE, MAE, dan MSE-nya, di mana berdasarkan prediksi terhadap data uji tes, yaitu diperoleh nilai MAPE-nya sebesar 0,334488 dan seterusnya, nilai MAE-nya sebesar 3770,185 dan seterusnya, dan nilai MSE-nya sebesar 32571 dan seterusnya. Next. Nah, evaluasi model untuk model yang terakhir yaitu neural network atau ANN. Pada model ANN ini kami melakukan prediksi menggunakan model artificial neural network atau ANN pada uji X-test yang kemudian menghitung root mean square error-nya atau MAPE-nya sebagai metrik evaluasi kinerja model, dan didapat nilai MAPE-nya adalah 0,018444707 dan seterusnya. Next. Untuk analisis hasil, kami mengevaluasi 3 model machine learning, yaitu linear regression, random forest, dan artificial neural network atau ANN, untuk memprediksi harga tiket penerbangan di India. Berdasarkan hasil optimasi model ANN itu menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan model linear regression dan model random forest dalam hal akuisisi prediksi. Hal tersebut sesuai dengan kelebihan model ANN yang lebih baik dalam menangkap pola kompleks dalam data daripada Hal tersebut sesuai dengan kelebihan model ANN yang lebih baik dalam menangkap pola kompleks dalam data daripada model linear regression maupun random forest. Oke, yang pertama import library. Di situ kita mengimport pustaka Pandas dan memberi nama PD agar lebih mudah digunakan. Pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Kemudian mengimport NumPy. Library ini digunakan untuk operasi matematika dan array multidimensi. Kemudian import matplotlib pyplot ASPLT. Mengimpor modul pyplot dari pustaka matplotlib, digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Import Seaborn as SNS. Seaborn adalah pustaka visualisasi data yang dibangun di atas matplotlib dan digunakan untuk menggambar grafik statistik yang menarik. Kemudian import Sklearn Model Selection Import Train Test Split, digunakan untuk mengimport fungsi train test split dari model selection pada pustaka Sklearn. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan set pengujian. Kemudian from Sklearn Ensemble import random forest regressor.
digunakan untuk membuat model regresi menggunakan algoritma random forest. Kemudian from scalar matrix import mean absolute error, mean squared error, dan R square score digunakan untuk mengimpor metrik evaluasi MAE, MSE, dan R-score dari modul matrix pada scikit-learn digunakan untuk mengukur kinerja model regresi. Kemudian ada from scan SVM import SVR, mengimpor kelas SVR dari modul SVM pada scikit-learn digunakan untuk membuat model regresi menggunakan SVR. From scan linear model import linear regression digunakan untuk membuat model regresi linear. Kemudian ada path untuk menyimpan file dataset dari Google Drive di dalam variabel path. Kemudian from Google Colab import Drive, mengimpor modul Drive dari pustaka Google Colab. Drive mount content Drive ini memasang mount Google Drive di direktori content Drive pada Google Colab dan digunakan untuk mengakses Google Drive dari Google Colab. DF sama dengan PD read CSV path menggunakan fungsi read CSV dari pustaka Pandas untuk membaca dataset CSV dan dimuat dalam sebuah data frame dan diberi nama variabel df. df.head5 ini menampilkan data 5 baris pertama. Guys, aku artinya keseluruhan nggak apa-apa nggak? Kamu satu-satu, aku kira aku keseluruhan soalnya. Keseluruhan itu gimana langsung? Iya, langsung satu sintaks gitu, nggak per baris. Maksudnya kayak ini deh df.info apa, terus cek missing value apa gitu doang. Terserah sih, boleh-boleh aja nggak sih? Gimana, Ar? Aku nyariin, Boleh-boleh aja sih. soalnya Oke, banyak nggak banget. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Apa ya? Nggak apa-apa. Lalu ada df.info. Df merujuk pada sebuah objek data frame di Pandas. Lalu metode info tanda kurung memberikan informasi singkat namun penting tentang data frame tersebut. Lalu yang selanjutnya cek missing value underscore value underscore count. Ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menghitung jumlah nilai yang hilang dalam setiap kolom dari data frame yang merupakan langkah penting dalam analisis data dan pemrosesan. Lalu stat deskripsi data numerik df.describe. Metode ini memberikan ringkasan statistik deskriptif untuk kolom-kolom numerik dalam data frame. Lalu stat deskripsi untuk data kategori df.describe include sama dengan objek. Metode ini memberikan ringkasan statistik deskriptif untuk kolom-kolom dengan tipe data objek yang biasanya digunakan untuk data kategori atau teks. Distribusi dari variabel price digunakan untuk membuat histogram dan kurva kepadatan atau KDI dari distribusi variabel price dalam data frame DF menggunakan pustaka Seaborn untuk visualisasi yang lebih baik. Lalu plt.figure fix size sama dengan 10,6 digunakan untuk membuat sebuah plot gabungan atau join plot yang menunjukkan distribusi gabungan dan hubungan antara dua variabel. Dalam hal ini, duration dan price dengan menggunakan pustaka Seaborn dan matplotlib. Lalu plt.figure fix size sama dengan 10,6
digunakan untuk membuat sebuah konplot yang menunjukkan jumlah kemunculan untuk setiap kategori dalam kolom kelas dari data frame DF dengan menggunakan pustaka Seaborn dan Matplotlib. Lalu ada plt.figure size 10,6 SNS .conplot X sama dengan airline digunakan untuk membuat sebuah konplot yang menunjukkan jumlah kemunculan untuk setiap kategori dalam kolom airline dari data frame DF dengan menggunakan pustaka Seaborn dan Matplotlib. Lalu ada plt figure sns.conplot airline palette pastel kelas digunakan untuk membuat sebuah konplot yang menunjukkan jumlah kemunculan untuk setiap kategori dalam kolom airline dibagi berdasarkan subkategori dalam kolom kelas dari data frame DF dengan menggunakan pustaka Seaborn dan Matplotlib. Departures DF, departure time digunakan untuk mendapatkan dan mencetak daftar waktu keberangkatan dan kedatangan yang unik dari data frame. Lalu, grouping of arrival and departure time by average price sort in ascending order digunakan untuk melakukan pengelompokan berdasarkan waktu keberangkatan dan kedatangan, diurutkan berdasarkan harga rata-rata dalam data frame, dan kemudian membuat histogram batang untuk menampilkan hasilnya dalam dua subplot yang berbeda. Lalu, grouping of sort and departure city by average price sort in ascending order digunakan untuk melakukan pengelompokan berdasarkan kota asal sort city dan kota tujuan destination city menghitung rata-rata harga tiket untuk setiap kota dan kemudian menampilkan hasilnya dalam dua subplot yang berbeda menggunakan diagram batang. Lalu yang terakhir, grouping of flight class by average price economy business price digunakan untuk mengelompokkan harga rata-rata berdasarkan kelas penerbangan dalam data frame, kemudian membuat histogram batang menampilkan hasilnya. Setelah itu dilakukan perhitungan rasio antara harga rata-rata kelas bisnis dan kelas ekonomi. Adalah stops df group by stops digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan jumlah perhentian dalam data frame, menghitung rata-rata harga tiket untuk setiap jumlah perhentian, dan kemudian membuat histogram batang menampilkan hasilnya. Selanjutnya preprocessing data. Yang pertama ada df.drop columns flight days live. Menggunakan fungsi drop dari pustaka pandas untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan dari data frame. Dalam kasus ini menghapus kolom flight dan days live. Kemudian df.tel ini untuk menampilkan 5 baris terakhir dari data frame. Kemudian from scikit-learn import preprocessing, mengimpor modul preprocessing dari pustaka scikit-learn yang menyediakan berbagai alat untuk preprocessing data. Li sama dengan pre-label encoder, membuat sebuah objek label encoder dari modul preprocessing digunakan untuk mengubah label atau kategori pada data menjadi nilai numerik atau integer yang sesuai. Kemudian ada li.feed df airline, itu melatih feed label encoder pada kolom airline dari data frame df. Proses ini mengidentifikasi semua kategori unik dalam kolom airline. Kemudian df airline li transform df airline mengubah transform kategori pada kolom airline menjadi nilai numerik menggunakan label encoder yang telah dilatih. Hal itu dilakukan untuk semua variabel data kategori seperti source city, steps, dan seterusnya.
Selanjutnya pembagian data X sama dengan df.ilog -1, artinya menggunakan .ilog untuk memilih semua baris dan semua kolom kecuali kolom terakhir yaitu kolom price. Hasilnya adalah data frame X yang berisi semua fitur atau prediktor. Y sama dengan df.ilog1 menggunakan .ilog untuk memilih semua baris dan hanya kolom terakhir yaitu price, dan hasilnya adalah series Y yang berisi target atau respon. Kemudian plt.figur fixed size 12,8 artinya membuat sebuah figur baru dari ukuran lebar 12 inci dan tinggi 8 inci. Fungsi figur ini dari modul matplotlib pyplot digunakan untuk mengatur ukuran plot sebelum membuat plot apapun. Kemudian menggunakan parameter fixed size menentukan ukuran figur dalam satuan inci. df.core ini selanjutnya df.core menghitung matriks korelasi antar kolom dalam data frame DF, di mana fungsi core ini menghasilkan data frame yang menunjukkan korelasi persen antara setiap pasangan kolom. Kemudian ada SNS heatmap menggunakan fungsi heatmap dari pustaka Seaborn untuk membuat heatmap dari matriks korelasi. Annote sama dengan true, artinya menambahkan anotasi atau nilai korelasi pada setiap sel dalam heatmap. Kemudian menghitung korelasi, ada core sama dengan df.core, ini menghitung matriks korelasi antar kolom dalam data frame DF menggunakan metode korelasi Pearson, dan hasilnya itu sebuah data frame core yang berisi nilai korelasi antara setiap pasangan kolom. Core target sama dengan ups core price, ini mengambil kolom price dari matriks korelasi core dan menghitung nilai absolutnya, di mana core price ini menghasilkan series yang berisi korelasi antara price dan setiap kolom lain dalam data frame. Kemudian fungsi ups ini digunakan untuk memastikan semua nilai korelasi menjadi positif karena kami hanya melihat pada besarnya korelasi, bukan arahnya positif atau negatif. Kemudian ada relevant features sama dengan core target, itu menyimpan series core target dalam variabel relevant features. Relevant features sama dengan pd.data frame relevant features ini mengonversi series relevant features menjadi data frame untuk memudahkan manipulasi data berikutnya. Relevant feature sort values price ascending fields ini mengurutkan data frame relevant features berdasarkan nilai kolom price dalam urutan menurun. Hal ini membantu mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berkorelasi dengan target price. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan modelingnya. Untuk sisi modelingnya, kami menggunakan 3 desain machine learning dan deep learning. Untuk desain machine learning yang pertama kita menggunakan linear regression, di mana sebelumnya kita harus mengkategorikan atau memilah dan memilih fitur-fitur mana aja yang mungkin memang perlu untuk dimasukkan ke dalam model linear regression ini. Untuk yang pertama itu kita harus mendefinisikan dulu setiap masing-masing fitur yang ada, lalu kita drop fitur yang mungkin memang tidak berkorelasi dengan targetnya, yaitu prediksinya itu tadi, yaitu kita drop price-nya untuk mendapatkan fitur-fitur yang akan kita latih pada model-model linear regression selanjutnya. Lalu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menggunakan kelas train test split untuk memisahkan atau membagi data menjadi set pelatihan dan set pengujian. Untuk library yang kita gunakan di sini, kita menggunakan library scikit-learn yang memang biasa digunakan untuk penggunaan modeling dari machine learning seperti itu. Nah, ini untuk modelingnya. Kita membuat sebuah model linear regression menggunakan kelas linear regression yang kita ambil dari library scikit-learn. Lalu indentasi kelas tadi kita masukkan dalam variabel RR, yang nantinya kita akan gabungkan variabel RR ini dengan fungsi fit, di mana nantinya
fungsi fit ini dapat membandingkan antara X-train dan Y-train-nya, di mana X-train ini dia sebagai variabel independen dan Y-train-nya ini sebagai variabel dependen-nya, yang di mana nantinya dengan membandingkan kedua ini dapat mengukur performa model dan dapat memprediksi target. Dalam hal ini kita ingin memprediksi target price-nya. Lalu kita membuat model dari random forest regression, di mana random forest regression ini dia lebih berpacu pada pohon keputusan gitu. Jadi sebelum kita membuat modelnya, kita harus mengimport dulu kelas random forest regressor-nya yang kita ambil lagi dari library scikit-learn ensemble. Lalu kita masukkan atau kita simpan kelas random forest regressor ini dalam variabel RF di sini, yang dimana dalam variabel RF ini nantinya akan ada beberapa parameter yang kita gunakan. Seperti di sini N estimator ini adalah menunjukkan banyaknya jumlah pohon keputusan yang kita buat, lalu max depth ini adalah menunjukkan kedalaman dari masing-masing pohon keputusan yang kita buat, lalu max features adalah maksimal fitur yang bisa kita atau maksimal fitur yang kita masukkan. Lalu dengan memanggil fungsi fit lagi, kita akan membandingkan dua variabel yang kita deskripsikan tadi, yaitu X-train dan Y-train-nya, di mana X-train ini dia berfungsi sebagai variabel independen dan Y-train-nya sebagai variabel dependennya. Lalu kita masuk ke pemodelan dari deep learning ANN regression, di mana berbeda dengan metode modeling dari machine learning sebelumnya. Untuk modeling dari deep learning ini kita menggunakan kelas sequential, yang dimana kita ambil dari library keras model. Lalu kita juga mengimport train test split-nya, dan juga kita untuk penggunaan dari deep learning ANN regression ini, dia kan berfokus pada layer-layer atau neuron yang ada pada modelnya. Seperti itu. Kita ambil kelas layers dari library keras. Lalu kita sama seperti sebelumnya, kita bagi X-train, Y-train, X-test dan Y-test-nya untuk kita lakukan pemodelannya. Lalu kita membuat model sekuensial, di mana model sekuensial ini nantinya akan menyimpan beberapa layer-layer yang kita gunakan untuk pemodelannya. Kita sebelumnya harus menyimpan dulu kelas sekuensial dalam variabel network. Nantinya kita di sini mendefinisikan 3 layer sederhana. Untuk layer pertama ini dia terdiri dari hidden layer dan input layer. Lalu untuk layer yang kedua dia terdiri dari hidden layer, dan layer ketiga dia hanya terdiri dari output layer. Untuk layer yang pertama ini dia untuk hidden layernya didefinisikan dengan activation value, dan input layernya didefinisikan dengan input shape sama dengan 9. Jadi dia mendefinisikan akan memodelkan atau memasukkan sejumlah 9 fitur dari dataset kita. Lalu selanjutnya di layer yang kedua kita dia juga terdiri dari hidden layer, yang dimana dia terdiri dari 32 neuron, dan di layer terakhir dia hanya terdiri dari satu layer output saja dan terdiri dari satu neuron. Lalu selanjutnya kita akan mengkompilasi model yang sudah kita gunakan atau kita definisikan sebelumnya, di mana kita mengcompile network ini dengan beberapa parameter yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan yang pertama ada optimizer Adam, lalu untuk variabel yang kedua kita menggunakan loss mean square error, dan metrik tambahannya kita juga menggunakan metrik dari MAE.
Lalu selanjutnya kita akan melatih model dari data pelatihan yang ada, di mana kita mendeskripsikan melatih model itu di dalam variabel history dari dua model data pelatihannya dengan sejumlah berapa epoch yang ingin kita definisikan atau kita lakukan. Di sini kami mendefinisikan sebanyak 150 epoch. Jadi dia akan melakukan atau melatih model sebanyak 150 kali dengan batch size sebanyak 50, verbosnya 1, dan validation speed-nya sebesar 0,2. Ini kita sudah lakukan dari pemodelan ANN regression. Baik, selanjutnya yaitu untuk melakukan optimasi model. Yang pertama kita menggunakan atau menghitung nilai koefisien determinasi atau R-square-nya dengan sintaks yaitu LR.score X train Y train, di mana sintaks ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model regresi linear LR pada data pelatihan X train dan Y train. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu sintaks LR.score I-test dan X-test dan Y-test, di mana sintaks ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model regresi linear LR pada data uji X-test dan Y-test. Selanjutnya yaitu untuk membuat nilai prediksi dengan menggunakan sintaks Y-pred prediction sama dengan LR.prediction X-test, di mana pada baris Y-pred sama dengan LR prediction X-test ini digunakan untuk memanggil metode predik dari objek model LR untuk membuat prediksi berdasarkan fitur-fitur yang ada di X-test. Nah, terus untuk Y-pred ini adalah variabel untuk menyimpan hasil prediksi model untuk data uji X-test. Selanjutnya yaitu untuk membuat sebuah data frame pandas, yaitu dengan prediction 1 sama dengan pd.dataframe Y-test, di mana pada baris pertama sintaks itu pd.dataframe Y-test itu digunakan untuk membuat objek data frame baru dari dictionary yang berisi dua pasangan kunci dan nilai, di mana Y-test itu merupakan kunci dan nilai Y-test itu merupakan nilai target aktualnya. Selanjutnya yaitu untuk membuat sebuah plot menggunakan library matplotlib, di mana menggunakan sintaks yaitu plt.figure size 14,6 yang digunakan untuk membuat sebuah figur baru untuk plot. Fix size sama dengan 14,16 itu untuk mengukur ukuran figur menjadi 15 inch lebar dan 6 inch tinggi. Untuk baris keduanya yaitu PLT plot prediction 1. Nah, itu digunakan untuk membuat plot dari data prediction 1 50 untuk mengambil 50 baris pertama dari data frame prediction 1, atau bisa juga berarti 50 data pertama dari array prediction 1. Selanjutnya itu untuk mengimpor fungsi R-score dari modul matrix dalam library scikit-learn, dan kemudian menghitung nilai koefisien determinasi di antara nilai yang diprediksi Y-pred dan nilai yang sebenarnya itu Y-test. Selanjutnya yaitu sintaks untuk menghitung beberapa fungsi metrik evaluasi dari model sintaks di scikit-learn, dan kemudian menghitung beberapa metrik kesalahan yang umumnya digunakan untuk mengevaluasi model regresi, di mana di baris pertama yaitu from screen.matrix import digunakan untuk menghitung rata-rata presentasi kesalahan absolut.
Nah, selanjutnya untuk untuk optimasi model yang kedua yaitu random forest regression evaluasi, yaitu dengan menggunakan sintaks rf.score ytex yang dimana sintaks itu digunakan untuk menghitung nilai skor atau akurasi dari model regresi atau klasifikasi RF terhadap data uji X-test dan Y-test. Nah, untuk baris yang kedua yaitu sintaks YPRED sama dengan rf.predict X-test dan Y-test, di mana sintaks ini digunakan untuk membuat prediksi menggunakan model RF terhadap data uji X-test. Selanjutnya yaitu untuk sintaks pd.dataframe Y-test, itu digunakan untuk membuat data frame baru menggunakan library Pandas. Selanjutnya yaitu untuk sintaks plt.figureFixSize sama dengan 16,6 digunakan juga untuk membuat sebuah plot menggunakan library matplotlib. Selanjutnya untuk sintaks from spline.matrix import s-square digunakan untuk mengimport fungsi r-square dari modul metrik. Selanjutnya untuk untuk optimasi model yang ketiga yaitu ANN atau Artificial Neutral Network, di mana untuk menghitung rata-rata presentasi kesalahan absolut antara Y-test atau nilai sebenarnya dan Y-pred atau nilai prediksi, di mana pada baris pertama sintaksnya itu from spline.matrix import mean square error, yaitu melakukan prediksi pada data uji Y-pred ANN. Selanjutnya untuk sintaks Y-pred ANN digunakan untuk menyimpan hasil prediksi yang dihasilkan oleh model jaringan saraf atau network terhadap data uji yaitu X-test. Selanjutnya yaitu untuk membuat plot menggunakan library matplotlib, yaitu digunakan sintaks plt.figureFixSize 14,6 untuk mengukur ukuran gambar dan lebar 14 inch dan tinggi 6 inch, di mana di baris kedua sintaksnya yaitu plt.plot prediction 50 adalah fungsi untuk membuat plot berdasarkan data yang diberikan. Selanjutnya yaitu untuk memvisualisasikan perubahan nilai loss atau kerugian, digunakan sintaks di barisan pertama yaitu print history.historyCase yang digunakan untuk melatih model menggunakan keras atau TensorFlow. Di barisan kedua ada plt.plot history.historyLoss digunakan untuk membuat plot garis untuk mengambil nilai loss atau kerugian dari setiap approach selama pelatihan model. Di barisan selanjutnya ada plt.plot history.historyValLoss digunakan untuk mengambil nilai loss atau kerugian dari setiap epoch selama validasi model. Di barisan selanjutnya ada plt.title untuk memberikan judul pada plot yang akan ditampilkan. Di barisan selanjutnya ada sintaks plt.ylabel atau loss untuk memberikan label pada sumbu Y yang dalam konteks ini mengacu pada nilai loss. Di barisan selanjutnya ada sintaks plt.xlabel atau epoch yang dimana sintaks ini digunakan untuk memberikan label pada sumbu X yang dalam konteks ini mengacu pada epoch atau iterasi pelatihan. Sintaks selanjutnya yaitu plt.legend, di mana sintaks ini digunakan untuk loss pelatihan dan validation untuk loss validasi.
Dan sintaks terakhir yaitu plt.show untuk menampilkan plot yang telah dibuat. Selanjutnya itu prediction dengan menggunakan sintaks xnew sama dengan np.array, di mana xnew sama dengan np.array ini digunakan untuk membuat array NumPy baru atau xnew yang berisi data baru yang akan diprediksi. Data ini biasanya berupa satu atau beberapa sampel baru yang memiliki fitur yang sama dengan data yang digunakan. Selanjutnya, sintaks xnew sendiri yaitu digunakan untuk model jaringan network untuk memprediksi nilai target berdasarkan data baru. Dan yang terakhir ada sintaks print digunakan untuk mencetak hasil prediksi untuk data baru. Baik, sekian dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih.